Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Priyatiningsih, CGP Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga dari SD Negeri 2 Banjarkerta. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Judul modul menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas dan pembiasaan positif di sekolah. Yang melatar belakangi pembiasaan positif yang berkelanjutan dan konsisten perlu dilakukan agar tumbuh budaya positif. Oleh karena itu, sekolah harus menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan membahagiakan peserta didik untuk tumbuh kembang mereka, salah satunya dengan adanya budaya positif di sekolah yang diawali adanya pembiasaan dan keyakinan kelas. Nah, tujuan dari adanya budaya positif ini yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, sehingga nantinya peserta didik memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk memegang pembiasaan dan disiplin positif. Yang menjadi tolak ukur dalam kegiatan aksi nyata ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas dan siswa konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang dibuat, semakin tumbuh dan berkembangnya pembiasaan positif di kelas maupun sekolah, sehingga karakter baik seperti rasa tanggung jawab, mandiri, siswa semakin meningkat. Lini masa tindakan yang dilakukan oleh saya melalui tahapan bagja. Yang pertama yaitu buat pertanyaan, bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolah? Selanjutnya saya membuat peta kekuatan sekolah dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ambil pelajaran, apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah? Yaitu dengan mencari referensi atau strategi penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, gali mimpi. Kegiatan seperti apa yang dapat menumbuhkan budaya positif? Yang saya lakukan dengan merancang kegiatan yang dapat mendorong penerapan budaya positif di sekolah. Jabarkan rencana. Rencana apa yang akan dilakukan? Dengan berkoordinasi dengan warga sekolah tentang penerapan budaya positif yang akan dilakukan, kemudian melakukan diseminasi budaya positif. Atur eksekusi, apakah penerapan budaya positif berjalan sesuai rencana? Dilakukan dengan melaksanakan koordinasi, supervisi, dan evaluasi kegiatan keyakinan kelas terkait penerapan budaya positif di sekolah. Bentuk dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, wali murid, siswa, terkait penerapan budaya positif agar kegiatan berjalan lancar sesuai rencana. Kemudian sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah dan berkesinambungan diterapkan di rumah dan di lingkungan masyarakat. Berikut aksi nyata dalam bentuk diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banjarkerta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Pustakawan, beserta dengan penjaga sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat kita dapat berkumpul
dalam keadaan sehat, dan semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Pertama-tama saya perkenalkan, saya Rido Saputra selaku sebagai Master of Ceremony untuk seminar desiminasi budaya positif yang akan segera kita laksanakan. Sebelum kita mulai acaranya, saya bacakan dulu untuk susunan acara pada hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan. Yang kedua berikutnya ada sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banjarkerta. Kemudian berikutnya ada pada inti acara yaitu pemaparan materi dari narasumber. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada penutup. Selanjutnya mari kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ada sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banjarkerta. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Banjarkerta, tidak lupa petugas perpustakaan dan penjaga sekolah yang hormati pula khususnya Bu Endah selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kegiatan hari ini, terutama siang hari ini, mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di umur akhir kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan siang hari ini yaitu tentang kegiatan budaya positif. Jadi pada kegiatan ini nanti diharapkan semua kelas itu bisa mengimplementasikan budaya positif dimulai dari pembuatan keyakinan kelas. Contohnya di sini ada keyakinan kelas 5 yang nanti membentuk budaya positif. Budaya yang positif ada di kelas masing-masing, jadi nanti diharapkan semua kelas mempunyai dan menerapkan budaya positif tersebut. Contohnya saling menghormati, berkata dan bertindak sopan, disiplin waktu dan pakaian, menjaga kebersihan, jujur dan bertanggung jawab. Ini contoh dari budaya positif keyakinan kelas 5. Apakah bisa berbeda-beda? Bisa. Nanti yang terpenting adalah hasilnya atau implementasi dari kegiatannya. Kalau semuanya sih hanya angan-angan sih mungkin banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang positif, tapi yang betul-betul dipraktekkan dalam kelas. Jadi nanti outputnya dari kelas 1 misalnya saling menghormati sudah dipraktekkan antara siswa dengan guru, antara siswa dengan siswa. Kemudian naik ke kelas 2, keluaran dari itu tetap dipraktekkan. Jadi tidak mandek wis kelas 1 tok iki baik, masalah ini baik, tidak. Jadi berurutan atau berangkai dari kelas 1, kelas 2, keluarnya atau outputnya adalah kelas 6. Jadi nanti diharapkan menjadi karakter yang berpancasila yang diharapkan oleh pemimpin bangsa saat ini, siswa yang berkarakter Pancasila. Jadi nanti di tahun emas tahun 2045 semua siswa itu
nanti mempunyai pribadi yang lebih baik dari yang sekarang. Itu sebenarnya sudah ada sejak saya mengikuti waktu itu diklat di Solo 10 hari. Itu sudah sudah dicanangkan seperti itu lah. Sekarang penerapannya atau prakteknya ini baru sekarang. Jadi nanti diharapkan dari keluaran siswa-siswa dari SD menuju ke SMP nanti menjadi siswa-siswa yang berkarakter Pancasila. Jadi nanti tahun 2045 menjadi siswa benar, keluarannya itu waktunya yang sudah lulus SD menuju SMP, SMA, perguruan tinggi sampai itu menjadi manusia yang berpancasila. Apakah sekarang tidak berpancasila, tapi diharapkan ini lebih ditonjolkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu pada saat zaman saya masih sekolah menjadi guru, ada 36 butir Pancasila dari 5 sila yang ada di Pancasila itu ada. Nah, sekarang dikembangkan lagi, dihidupkan lagi, karena mungkin hal itu lebih baik gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin agak terlena tidak ada, nah sekarang sedang dikembangkan kembali. Mudah-mudahan kegiatan ini hari ini yang Bu Endah nanti sampaikan menginspirasi kita semua, ya, menginspirasi kita semua, terutama guru-guru yang masih semangat muda, agar kedepannya memberikan ke anak lebih nyata lagi. Contoh nyata itu mudah ditiru daripada teori yang terlalu banyak tapi tidak ada contoh nyata. Itu saja, mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan langkah kita dalam membimbing anak-anak ke depannya lebih baik lagi dan Allah selalu meridhoi langkah kita. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Bila ditaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banjarnegara. Kita menuju acara berikutnya, yaitu acara inti pemaparan dari narasumber dari Bu Endah Priyaningsih SPDSD. Kepada Bu Endah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banjarnegara Ibu Ciptaningsih Triyanti. Saya hormati Bapak Ibu guru hebat, pustakawan dan penjaga SD Negeri 2 Banjarnegara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 5 dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4 di kelas 5 SD Negeri 2 Banjarnegara. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kalau Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, saya ucapkan selamat datang guru hebat, salam kolaborasi dan bahagia. Mari kita bersinergi untuk memajukan pendidikan khususnya di SD Negeri 2 Banjarnegara agar semakin maju dan umumnya negara Indonesia kedepannya semakin maju. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu saya akan melakukan refleksi sebentar.
Silahkan Bapak Ibu duduk lenggahan yang baik. Saya akan putarkan musik ya. Kita hentikan semua aktivitas kita. Ambillah posisi yang nyaman. Duduk pada posisi kita, tidak tertutup, tetap rileks. Kemudian rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha dan letakkan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silahkan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk lewat lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah ada tubuh yang terasa kaku? Rilekskan. Rilekskan tubuh mulai dari otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang ketika membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara, hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Selesai? Silahkan kita lanjutkan kembali aktivitas kita dengan perasaan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan sikap yang lebih sudah semangat nih Bapak Ibu, tidak mengantuk? Sudah rileks, sudah enak, kita bisa melanjutkan materi. Tidak mengantuk ya Mas Joko? Kita lanjutkan.
sebelum kita masuk ke budaya positif, Bapak Ibu, ini yang saya pelajari di modul 1. Di modul 1 itu ada 4 submodul, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di paradigma dan visi guru penggerak nanti akan terkait dengan filosofi KHD. KHD itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau Bapak Ibu sudah membuka PMM pasti paham. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, tentang visi guru penggerak. Dan yang terakhir di modul 1.4 adalah budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui Ki Hajar Dewantara itu siapa nih Bapak Ibu? Pahlawan nasional, merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Budaya positif itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat. Menuntun di sini yang dimaksud adalah kita dulu sebagai among, seperti semboyan Tut Wuri Handayani. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, karena anak itu dari Tuhan itu sudah membawa kodrat masing-masing. Kita tidak bisa merubah dasarnya, tetapi kita bisa memperhalus budinya dengan menuntun. Ya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Kita ketahui bahwa kodrat anak itu ada kodrat yang sudah membuka PMM, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Anak yang lahir di daerah pesisir pantai itu karakteristiknya akan berbeda dengan anak yang lahir di daerah pegunungan maupun di kota. Itu berarti kodrat alam. Kalau kodrat zaman, kita anak zaman dulu atau Bapak Ibu zaman dulu, kita lahir di zaman mungkin bukan era milenial atau digital natif, tentunya akan sangat berbeda dengan anak zaman sekarang yang lahir di era digital. Oleh karena itu tugas kita sebenarnya apa? Tugas kita itu menuntun sesuai latar belakang mereka, sesuai karakteristik mereka, tidak keluar dari kodrat alam dan kodrat zaman. Maka tidak boleh disamakan kita peserta didik zaman dulu dengan sekarang, itu tidak boleh. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Selanjutnya, nilai, peran, dan visi guru penggerak nanti akan terkait dengan penerapan budaya positif. Guru itu perlu menguasai dan mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Antara lain apa saja? Yaitu ada mandiri. Contoh mandiri misalnya kita membuat media pembelajaran RPP itu sendiri, membuat PowerPoint itu berlatih mandiri sendiri, kemudian reflektif kekurangan-kekurangan dan kelemahan apa yang kita alami selama melakukan proses pembelajaran itu kita ibaratnya seperti apa ya, muhasabah ya, mencari kekurangan, kekuatan, kemudian dibangun kekuatan yang sudah ada, kekurangannya diperbaiki. Kolaboratif, kita perlu ada kerjasama. Kita tidak mungkin bekerja tidak butuh bantuan orang lain. Kita pasti ada sinergi, kita ada kerjasama dengan rekan sejawat. Seperti halnya ini tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak ada kolaborasi yang hebat dari teman-teman semua. Kemudian inovatif, serta yang terakhir berpihak pada murid. Ini muara kita sebagai guru adalah semuanya berpihak pada murid. Budaya positif itu merupakan bagian dari visi guru penggerak.
Waktu itu saya sudah sempat berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah mengenai budaya positif yang dikembangkan untuk mewujudkan visi guru penggerak yang nantinya harapannya visi guru penggerak itu bisa dijabarkan lebih luas lagi menjadi visi sekolah. Kebetulan untuk visi guru penggerak itu sudah sesuai dengan visi sekolah kita, karena visi sekolah kita itu sudah kemarin sudah direvisi dan sudah muatan dimensi profil belajar Pancasilanya sudah masuk. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan adanya kolaborasi, kekuatan positif lah di sini. Kekuatan positif yang ada di sekolah itu modal yang sangat penting. Misalnya Pak Guru A itu pinter humas dengan masyarakat, humasnya bagus. Terus Pak Guru B itu pinter berceramah. Pak Guru C atau Bu Guru C itu memiliki pinter menyanyi. Kekuatan-kekuatan yang ada pada sekolah itu kita gali, kita kembangkan, ya. Jangan melihat negatifnya, tapi kita bangun, kita gali dari kekuatan yang positif. Kemudian sarpras, kita sudah memiliki sarpras yang luar biasa, itu tinggal dimaksimalkan. Kemudian itu berdasarkan kekuatan positif yang ada, baik dari dalam sekolah itu sendiri maupun partisipasi masyarakat atau orang tua, berarti dari luar. Itu merupakan pemetaan kekuatan. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui suatu pendekatan paradigma baru. Nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru semua, bisa memecahkan masalah tidak hanya di sekolah maupun di kelas, itu dengan namanya pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan baja. Baja itu B-nya buat pertanyaan. Kita membuat pertanyaan, masalah apa sih yang ada di sekolah kita? Ambil pelajaran, kita mengambil pelajaran hal-hal yang sudah kita lalui. Kemudian kita menggali impian kita, sekolah kita ke depannya mau jadi seperti apa. Ya mungkin akan tertuang di rencana jangka pendek, menengah, panjang, hidup. Kemudian setelah itu kita memiliki impian, baru jabarkan rencana. Ada tindak lanjut, baru atur eksekusi. Kita implementasikan. Inquiry apresiatif itu merupakan suatu pendekatan berbasis kekuatan positif. Jadi yang dilihat adalah kekuatan-kekuatan positif yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya tentang paradigma belajar. Paradigma belajar, pembelajaran sekarang itu terutama di kurikulum merdeka, itu pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Different itu berbeda, berarti kita melihat segala sesuatu itu karakteristik anak yang berbeda tadi sesuai kodrat alam, kodrat zaman. Kita juga harus bisa mengakomodir kebutuhan mereka sesuai kodrat mereka, karakteristik mereka, latar belakang mereka. Nanti kita bisa melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka, dari kesiapan belajar, dari profil belajar, minat belajar. Itu bisa dilakukan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, tujuannya apa sih? Semuanya itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah hafal profil pelajar Pancasila? Mungkin betul kan? Masih ingat? Ada berapa nih jumlah muatan atau elemen profil pelajar Pancasila? Iya, pakai ada betul 6 sekali. Betul sekali ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu elemennya, masih ada sub elemen yang berada di bawah elemen itu banyak sekali.
Misalnya berakhlak mulia itu ada yang berakhlak mulia sesama manusia dengan alam dan sebagainya, itu masuk subelemen tersendiri. Nah, yang akan kita bahas masuk baru pembahasan tentang budaya positif. Sebelumnya kita melakukan tepuk semangat, yes. Ada yang sudah bisa Bapak Ibu agar tidak mengantuk biar semangat. Tepuk, nanti tirukan tepuk semangat, yes. 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 Semangat, yes. Seperti itu, oke Bapak Ibu. Tepuk semangat, yes. 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 Semangat, yes. Sudah semangat Bapak Ibu? Sudah, kita lanjutkan masuk poin bahasan. Yang pertama itu tentang disiplin positif itu sendiri. Yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat posisi kontrol restitusi. Yang kelima keyakinan kelas. Dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari disiplin positif. Menurut Bapak Ibu setelah mendengar kata disiplin itu identik dengan apa? Tepat waktu, terus apa lagi? Tata tertib. Mungkin ada yang lain? Aturan, gitu. Nanti di sini adalah disiplin positif. Disiplin dapat diartikan sebagai kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi intrinsik menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ia percaya. Contohnya, mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai putra-putrinya tidak mengerjakan PR. Ketika tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu menanyakan tentang alasan untuk tidak mengerjakan PR. Biasanya ada yang menjawab apa ya Bu Tutut, Bu Rina? Lupa. Terus apa lagi? Tiduran. Ketika mengerjakan PR, alasan utamanya kadang nanti saya takut dihukum. Nanti kalau tidak belajar saya takut dimarahi Bapak Ibu di rumah. Dia tidak seperti itu. Kebanyakan masih seperti itu. Kalau masih takut dihukum, masih takut nanti diberi tugas tambahan di sekolah, kemudian masih takut karena nanti takut dimarahi Bapak Ibu di rumah, itu mereka masih memiliki motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, belum dari diri mereka sendiri. Perbedaannya kalau ada anak yang menjawab, kenapa kamu rajin belajar? Oh, saya rajin belajar bukan karena ingin mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu, tapi karena itu kebutuhan saya agar mendapatkan ilmu, agar nantinya cita-cita saya bisa tercapai. Itu berarti motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Nah, tugas kita adalah nantinya menuntun, menggali motivasi intrinsik agar mereka itu bisa berkembang lebih baik lagi, ya sesuai tujuan Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu agar mereka itu mendapat kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Selanjutnya, yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia. Kaitannya dengan disiplin positif itu apa? Misalnya nanti kita analogikan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kita ketahui, kita makan, kita mencari pekerjaan, mencari uang, ada tempat tinggal, semuanya untuk bertahan hidup. Itu menandakan salah satu kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Yang kedua,
kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin Bapak Ibu menjumpai anak-anak di kelas, ada yang caper, mungkin ada yang caper, sukanya nangis, minta selalu diperhatikan. Mungkin kita harus menggali, mungkin di rumah anak tersebut kebutuhan dasar tentang kasih sayang dan rasa diterima di rumahnya itu kurang. Jadi dia ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di sekolah. Itu sering kita menjumpai, saya yakin itu. Kemudian yang ketiga tentang penguasaan. Misalnya anak di satu kelas itu inginnya menguasai teman-temannya atau menjadi ketua geng, istilahnya ada ketua kelas yang memaksa harus saya. Itu berarti anak tersebut sebenarnya butuh kebutuhan dasar manusianya itu penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan misalnya di kelas Bapak Ibu guru sudah menerangkan, kemudian ada yang lari-lari, ada yang bercerita seperti itu mereka sedang kebutuhan dasar tentang kebebasan yang seharusnya kebebasan merdeka. Yang kelima, kesenangan. Mungkin sedang diajar, ada yang bermain, ada yang mungkin di bawah kolong meja lari-lari, mungkin ada itu berarti mereka butuh kesenangan. Nah, kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu kan dorongan yang timbul pada diri seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi kita melakukan sesuatu atau anak didik kita melakukan sesuatu, mungkin yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mungkin murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Itu berarti motivasi, kira-kira motivasi dari dalam diri atau luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan, berarti ini masih motivasi dari luar. Yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Itu murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dalam diri. Dari ketiga motivasi ini, yang paling rendah adalah yang nomor 1. Kemudian 2, selanjutnya ini yang paling baik, yang motivasi internal atau dari dalam diri, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Contohnya tidak berangkat sekolah, tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Ya, itu nanti kita bisa menggali penyebabnya apa dengan segitiga restitusi. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Itu ada hukuman dan penghargaan. Kok penghargaan masuk disiplin yang identitas gagal kok bisa? Menurut Alfie Kohn, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena kesadaran diri dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini, bukan karena motivasi eksternal. Selanjutnya, nah ini hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman. Misalnya ada anak yang berangkat sekolah terlambat, nanti dihukum keliling lapangan atau dihukum membersihkan WC. Ya, itu kan menyakitkan, membuat anak tidak nyaman. Selanjutnya menimbulkan trauma,
murid takut dan kesannya itu memaksa. Kalau hal itu berlanjut, apabila anak melakukan kesalahan lagi, agar tidak dihukum, mereka itu malah akan melakukan kebohongan, akan berkata tidak jujur. Selanjutnya mereka menjadi lebih rendah diri, malu. Lah, dilihat dari sini konsep hukuman ini, kira-kira hukuman itu bisa fisik, bisa verbal. Ya, kadang hukuman itu tidak nyambung dengan kesalahan yang dilakukan. Misalnya tidak membawa buku tematik, kok disuruh lari-lari kan tidak nyambung, ya, tidak pas. Itu biasanya hukuman seperti itu. Bagaimana dengan penghargaan? Penghargaan itu tidak efektif. Ya, anak itu nanti saya akan mengerjakan sesuatu. Kalau tidak diumumkan ada penghargaannya, saya tidak akan maksimal dalam bekerja, seperti itu, seenaknya. Kemudian merusak hubungan. Misalnya, si A mendapatkan peringkat 1, mendapatkan hadiah dari bu guru. Itu bisa menimbulkan teman yang lain itu iri. Nah, ini sangat berbahaya. Dari perasaan iri tersebut, anak itu bisa hubungannya dengan anak tidak baik. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Ketika diberi pengumuman akan ada penghargaan, ada piala dan sebagainya, nanti anak contoh saja di kelas, nanti bu guru beri hadiah ya yang dapat nilainya 100. Ketika mengerjakan itu malah justru mereka mengulur-ulur waktu lama yang seharusnya bisa cepat, itu terlalu lama sekali agar mereka berlomba-lomba mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya di kurikulum 2013 sudah tidak diperkenankan adanya sistem ranking. Itu karena seperti itu. Okay. Kemudian yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Contohnya, anak itu belajar dengan giat mendapatkan nilai 100. Itu kan sebenarnya anak sudah puas, gitu. Anak sudah puas, saya belajar sungguh-sungguh, saya sudah bisa mendapatkan 100. Itu berarti atas kekuatan, atas kemauan diri sendiri. Tetapi tiba-tiba Pak Guru, Bu Guru mengiming-imingi, nanti ada 100 kita ajak jalan-jalan ya, atau kita ajak kemana, atau Bu Guru beri hadiah bintang, atau beri hadiah uang. Itu malah justru merampas hak menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, ini sukses. Sebelumnya mohon maaf nih Bapak Ibu, bukan bermaksud saya menggurui atau merasa ilmunya paling tinggi, tapi di sini kita sharing atau berbagi ilmu, berbagi pengalaman, guys. Mohon maaf sebelumnya. Dengan identitas sukses, nah ini ada konsekuensi, ada restitusi. Yang pertama konsekuensi. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, nanti silahkan kamu menyalin tulisan ini 3 kali. Atau membuat 1 halaman folio. Itu hanya seketika saja, besok itu akan bisa mengulangi. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Kemudian ada stimulus respon. Misalnya anak menumpahkan air minum di kelas, kalau Bu Guru, Pak Guru menyuruh silakan dibersihkan, langsung siswa mengambil lap, langsung membersihkan. Itu ada stimulus, ada respon dari siswa. Kemudian ada konsekuensi itu tidak bisa dibiarkan, harus perlu monitoring, perlu pemantauan secara berkelanjutan. Yang keempat, nantinya memang konsekuensi itu murid akan menghormati peraturan. Dan yang kelima, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Misalnya tadi menumpahkan
menumpahkan air minum, Bu Guru, Pak Guru langsung menyuruh membersihkan atau mengelap, tapi tanpa disuruh dulu merenungi, kok tadi air minumnya bisa tumpah seperti ini, berantakan seperti ini, saya itu kenapa? Atau lari-lari di kelas, berarti saya nanti tidak boleh lari-lari di kelas. Nah, seperti itu. Anak itu tidak diberi kesempatan untuk merenungi kesalahan, langsung disuruh, kemudian ditindaklanjuti, ngelak oleh anak. Selanjutnya restitusi. Restitusi ini akan menjadikan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi nanti guru akan menggali kesalahan dari siswa, kemudian bersama-sama mencarikan solusi atau pemecahan masalah dari apa yang dialami oleh siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, nanti murid itu dapat menghormati dirinya dan orang lain atas kesadaran penuh dari dirinya sendiri. Selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya karena Bapak Ibu Guru sudah berusaha mencarikan solusi atas pemecahan masalah tersebut. Kemudian memegang kontrol diri. Peserta didik itu bebas, merdeka memegang kontrol dirinya sendiri, tidak bisa diatur atau dikendalikan oleh orang lain. Sebagai contoh, kalau anak punya potensi ngunseunnya di kelas tidak mengerjakan PR itu hampir setiap hari. Apapun nasihat kita, kalau dia dalam dirinya itu belum punya keyakinan diri yang kuat, tidak akan berubah. Motivasi kita itu hanya sementara, jangka pendek. Tapi kalau dalam dirinya itu belum punya keyakinan penuh, oh saya mau berubah, saya mau melakukan ini karena saya punya cita-cita. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa memegang kontrol diri mereka sendiri. Ini kuncinya di restitusi, nanti mereka memegang kontrol diri. Karena apa? Ya, adanya teori konten. Kalau dulu kita waktu kuliah, Bu Rina ya, kita belajarnya tentang teori stimulus respon. Sekarang berubah menjadi teori konten. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking lagi biar tidak ngantuk. Dan saya berdiri semua.
Semangat. Kita lanjutkan. Tentang konsep disiplin positif dengan pendekatan restitusi. Kita masuk ke restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Kemudian restitusi ini nanti membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Selanjutnya tentang ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan menebus dari kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya apa dari yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Contoh kasus, langsung ke contoh kasus saja. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di depan kelas, itu hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi kepada siswa untuk mengerjakan PR di perpustakaan 3 kali atau lebih. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, itu guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kamu melanggar keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Guru bersifat terbuka dan siswa berlatih menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira kita berada dalam kondisi yang seperti apa, nggih? Apa hukuman, atau konsekuensi, atau restitusi? Kalau konsekuensi itu cenderung nanti kontrol diri kita sebagai guru adalah pemantau. Masuk, lanjut. Tentang 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrolnya, yang pertama itu penghukum. Guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat ini pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nanti kita akan merefleksi diri kita dalam posisi yang mana. Sebagai penghukum, itu biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau hukuman fisik itu terlihat, kalau hukuman verbal itu tidak ada bukti, itu malah justru yang sangat berbahaya. Mengatakan sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ketika guru berbuat itu biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu biasanya ciri-ciri penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan mengeluarkan kamu dari kelas atau menyuruh kamu memutari lapangan. Kemudian hasilnya apa yang didapat? Siswa akan memberontak, akan menjadi pendendam. Di dalam hatinya mungkin malah bisa menyalahkan orang lain. Kok sih kayak jadi aku dihukum? Kadang kita mendengar seperti itu dari anak-anak didik kita. Kemudian dampak yang terjadi pada murid itu malah bisa mengulangi kesalahan berulang kali. Perilakunya menjadi lebih agresif karena saking penasarannya terus
hukum apa, seperti itu. Mencoba dan mencoba. Kemudian kalau posisi kontrol membuat merasa bersalah itu biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kita berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, ya. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu, seperti itu. Walaupun berbisik, ya, kelihatannya tidak marah, tapi itu justru membuat mereka itu merasa bersalah. Kemudian hasilnya mereka itu bisa menyembunyikan atau bisa menyangkal atau bisa berbohong. Nanti murid hanya akan mengucapkan maafkan saya ya Bu, Pak, seperti itu. Kemudian kita sebagai teman, kalau guru posisinya sebagai teman, kalau sekarang pakai headstick. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan. Ya, guru itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya, lakukan ini demi bapak ibu guru ya. Nanti bu guru dimarahi oleh ibu kepala sekolah kalau kamu rame, seperti itu. Kan kadang seperti itu ya, secara tidak langsung, secara tidak sadar. Secara tidak sadar nanti akan seperti itu. Kemudian dampaknya apa pada murid? Tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu dengan tanggung jawab. Nah, kalau dalam posisi pemantau, pada saat kita mengawasi ini, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kalau pemantau itu tadi kaitannya dengan konsekuensi, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kalau menumpahkan air berarti konsekuensinya membersihkan. Kalau mencoret-coret meja konsekuensinya membersihkan, dia menghapus coretan tadi, itu konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Misalnya sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau itu biasanya guru menghitung, mengukur tentang peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Nanti ada konsekuensinya loh, ada sanksinya ya, seperti itu. Nanti hasilnya menyesuaikan, bila diawasi, kalau tidak diawasi lupa lagi. Seperti itu. Dampaknya apa? Menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nanti penasaran, nanti dapat hadiah kalau misalnya saya akan berbuat baik, dapat hadiah, kalau tidak hukuman apa yang akan saya dapatkan. Yang terakhir adalah manajer, ini posisi yang paling tinggi. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ketika guru melakukan itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Nah, hasilnya itu harapannya bisa menguatkan watak atau karakter pada siswa. Dampaknya nanti akan mengevaluasi diri, bagaimana siswa tersebut menjadi diri yang lebih baik. Itu di posisi manajer. Setelah kita melihat ini 5 posisi kontrol, silahkan nanti bisa merefleksi kita dalam posisi apa. Ya seperti itu nih Bapak Ibu, nanti bisa berlatih, mencoba belajar bersama-sama agar bisa sampai ke posisi puncak sebagai manajer. Yang kelima, tentang masuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Coba kalau Bu Isma, kira-kira
kalau menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 itu alasannya apa? Untuk keamanan, keselamatan. Kalau pakai helm, keselamatan. Mungkin ada sebagian nanti takut ditilang. Iya, karena nanti kena sanksi, kena CCTV dan sebagainya. Ya, nah keselamatan, keamanan itu adalah keyakinan. Seperti kita memakai masker, tujuannya kalau memakai masker di di tempat umum karena takut dimarahi. Tapi tujuan yang kita yakini adalah kalau masker itu untuk menjaga kesehatan itulah adalah nilai-nilai keyakinan. Selanjutnya ini bisa diterapkan dalam kelas, yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas. Terlebih dahulu kita akan berdiskusi tentang peraturan dulu. Banyak sekali peraturan yang kita diskusikan dengan anak, kita melibatkan anak. Nanti bisa ditulis di papan tulis. Kalau kemarin saya ditulis papan tulis, kemudian peraturannya banyak. Nanti kita evaluasi dari beberapa peraturan itu kita buat menjadi keyakinan kelas. Misalnya, Bu, saya mau mengusulkan itu biar tidak bolak-balik pipisnya dibatasi minimal satu hari itu 3 kali, karena ada melihat teman-temannya ada yang sampai bolak-balik dulu 5 menit izin lagi, dulu 5 menit izin lagi. Itu seperti itu kemarin. Kemudian baru merumuskan peraturan kelas itu menjadi keyakinan. Setelah itu kita bisa mensosialisasikan agar lebih kuat, itu menempelkan keyakinan di kelas atau membuat banner di kelas. Nanti harapannya tidak hanya di kelas 5, tapi semua kelas bisa menerapkan keyakinan kelas. Setidaknya membuat keyakinan kelas agar mengokohkan diri mereka tentang keyakinan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Misalnya menghormati itu kan abstrak, lebih universal, lebih umum. Pernyataannya itu lebih umum. Yang ketiga, sedikit saja agar mudah dipahami. Kalau terlalu banyak anak lupa. Tapi kalau sedikit, misalnya yang saya buat ini membentuk budaya positif, saling menghormati, berkata, bertindak sopan, disiplin, menjaga kebersihan, jujur, dan tanggung jawab, itu mereka cepat ingat. Kamu kalau melakukan kesalahan, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, seperti itu mereka langsung hafal. Dia pun tidak menghormati. Ketika kemarin ada yang mengejek anak kelas 2 gitu, mereka ada yang lapor. Nah, setelah saya tanya keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Oh, saya tidak menghormati adik kelas. Akhirnya mereka dengan kesadaran diri lari ke kelas 2 meminta maaf. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jangan menggunakan kalimat tidak, tapi langsung saling menghormati. Sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi seperti apa yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah tadi, tidak selalu setiap kelas itu sama keyakinan kelasnya. Itu bisa dikondisikan sesuai kesepakatan peraturan kelas yang dari awal di kelas masing-masing. Yang penting mudah diterapkan. Untuk kelas rendah kan lebih mudah diterapkan, berarti dengan bahasa anak-anak kelas rendah. Semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan, tidak hanya guru saja yang memegang peranan, tapi di sini anak sangat harus dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas 5. Nah, ini mendekati akhir restitusi. Tentang restitusi, nanti penerapannya itu bisa melakukan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya itu dengan menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi kebutuhan. Ini menstabilkan identitas. Misalnya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Atau temanmu juga pernah melakukan hal yang sama, bapak ibu juga pernah berbuat salah.
atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu langkah dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi yang tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge siswa, kamu ini nakal seperti ini, tapi kita harus mencari tahu latar belakang mereka itu keluarganya seperti apa, karakteristik gaya belajar mereka seperti apa, minat mereka seperti apa, kesiapan belajar mereka seperti apa. Jadi kalau kita menjumpai anak-anak yang seperti itu, kita tidak boleh langsung memvonis. Tugas kita adalah menuntun. Ya, seperti kita misalnya menjumpai anak yang tidak bisa baca dan tulis, kita cari tahu dulu tentang kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Menanyakan keyakinan ini. Nanti anak itu akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Nah, contoh penerapannya, contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kemarin anaknya Pak itu. Jadi restitusi sudah pengertiannya, ini segitiga restitusinya. Kemudian praktik penerapan segitiga restitusi, ada 2 skenario permasalahan. Kasus pertama kemarin Fatan, nanti yang kedua Nadine. Nah, itu ada kalimat-kalimat yang menunjukkan segitiga restitusi.
Nah, sekarang yang lain coba ceritakan. Oh ya, sip. Sekarang yang dilakukan masyarakat tadi tidak menggunakan terus teriak di kelas, ya, mengganggu teman yang lain, menangis, teriak-teriak. Saya takut tadi doakan itu ada takut dimarahi Pak Guru, jadi temanmu juga sudah pernah lah ya, pernah ada yang tidak mengerjakan PR, terus sampai nangis, tapi masalahnya sampai nangis, akhirnya menyalahkan. Ya, kamu tidak mengerjakan PR pasti sampai pusat malam sama ibu itu tidak itu sudah tidur Anda terus ibu ngasih hari tidur apa tidak? Nah sekarang ibu tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah ya masalahkan namun di sini akan kita belajar menyelesaikan masalah ya jelas. Nah sekarang kita melihat kejadian tadi teriak-teriak, nangis-nangis di kelas, temannya ketakutan ya sebenarnya malah masalahnya tidak berdasarkan PR ya teman-temannya dia ada tidak ya kira-kira tindakan masyarakat tadi melanggar keyakinan kelas atau tidak? Keyakinan kelas yang mana coba? Kelas mana bagaimana? Di situ terus apa? Sopan. Ya berarti maksudnya sudah ada keyakinan kelas di kelas ya sudah tahu. Ternyata masalahnya sudah tahu kalau perilaku disiplin itu sangat penting apa tidak? Sangat penting. Kalau sangat penting, kira-kira tindakan Mas Fatan yang akan dilakukan ke depannya itu mau bagaimana? Jadi tindakannya Mas Fatan mau seperti apa ke depannya? Dia kalau tindakan Mas Fatan itu ke depannya ya, apa yang akan dilakukan Mas Fatan kalau disiplin mengerjakan PR itu baik, tindakan ke depannya mau seperti apa? Jadi Mas Fatan terus mengerjakan dengan rajin, terus jujur sama, terus bagaimana kalau tadi main game? Harus tidur lebih ya, Mas Fatan sudah tahu kan ternyata perilaku disiplin mengerjakan PR tidak membantu teman itu sangat penting. Kalau sudah tahu itu sangat penting, kira-kira tindakan ke depannya Mas Fatan itu mau seperti apa? Sekalian, jadi kalau kamu sudah memperbaikinya, kira-kira nanti Mas Fatan akan menjadi orang yang seperti apa? Ya, kalau dari kedepannya Mas Fatan ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik, tidak manja, baik, terus apa lagi? Terus jujur, apa lagi? Terus seperti itu. Ya, sekarang baiklah, ya, kamu
berarti sudah punya itikat ya, baik, jujur, tanggung jawab ya. Sekarang masakan ketika berkelas ya, jadi ya, terima kasih masakan. Kenapa nama saya Saudara pada ilmu menyebabkan saya sangat senang sekali karena tidak dibentuk oleh aku dulu karena tidak mencapai dan ikutan di kelas dan saya juga berterima kasih kepada Bu Ana karena telah mengajarkan untuk memperbaiki kesalahan saya. Dan terima kasih Bu Enda. Kasus 2 saya lewati saja nih. Penerapan disiplin positif itu dalam penerapan disiplin positif harus dilaksanakan secara konsisten, tidak bisa hanya satu kali saja karena hasilnya itu tidak langsung seketika manjur. Ibaratnya ujar kalau hukuman itu memang manjur, satu kali itu langsung bisa berubah, tapi hanya jangka pendek. Tetapi kalau disiplin positif dengan restitusi itu memang waktunya membutuhkan lama, tetapi harus dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan. Guru harus menjadi teladan utamanya bagi murid, mau merefleksi posisi kontrolnya selama ini, mampu menuntun murid menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai kebajikan dalam diri. Harapannya nanti akan tercapai profil pelajar Pancasila. Ya, demikian. Mohon maaf, diseminasi dari saya tentang budaya positif. Apabila banyak kekurangannya, nanti kita sharing bareng-bareng atau mau ada diskusi, silahkan monggo. Sebelumnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian materi yang telah disampaikan dari narasumber. Berikutnya kita akan melaksanakan diskusi atau tanya jawab berhubungan dengan materi yang telah disampaikan. Mungkin apa yang Bapak Ibu temui selama proses pembelajaran atau masalah apa yang Bapak Ibu temui selama pembelajaran yang berhubungan dengan budaya positif. Nanti dipersilakan, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin berpendapat atau hanya sekedar menyampaikan pernyataan juga diperbolehkan. Monggo silakan yang ingin bertanya. Kayak Pak Yahya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ali Yahya. Izin bertanya, Bu Enda. Tadi dijelaskan bahwa penghargaan itu salah satu bentuk yang tidak efektif, dapat merusak hubungan atau masuk dalam kategori disiplin identitas gagal. Kalau seorang guru itu memberikan ungkapan baik atau bisa dengan kata-kata pintar atau lain sebagainya, atau dengan simbol seperti jempol, sip atau lain sebagainya, apakah itu termasuk ke dalam tindakan yang tidak efektif atau dapat merusak hubungan, atau apakah itu termasuk ke dalam kelompok disiplin identitas gagal? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, itu adalah pertanyaan dari Pak Yahya. Monggo pada narasumber dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih ya Pak Yahya atas pertanyaan yang luar biasa. Kalau menurut saya, ini penghargaan itu yang dimaksud dalam identitas gagal, biasanya kita memberikan penghargaan dalam bentuk benda, misalnya buku, uang, makanan. Itu biasanya itu akan membuat anak cenderung ingin besok kalau saya melakukan sesuatu ingin dapat itu dari
guru, Pak Guru. Tetapi kalau kita memberikan penghargaan dalam bentuk misalnya jempol guru, ya, sip, bagus, luar biasa, good job, seperti itu bentuk apresiasi. Apresiasi, ya, apresiasi pada peserta didik, bukan dalam bentuk penghargaan dalam identitas gagal. Kita kan sering memberikan apresiasi dalam bentuk misalnya good, so good, ya, seperti itu. Anak senang, anak bersemangat, itu sebagai bentuk apresiasi saja, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita penghargaan dalam bentuk barang, makanan, permen, itu sudah tidak efektif. Itu malah jangan dilakukan, karena akan membuat anak itu mengalami ketergantungan. Betul, akan mengalami ketergantungan. Besok nanti dapat uang dari Pak Guru, dari Pak Mufli, nanti dapat permen, seperti itu, akan melakukan seperti itu terus. Tapi kalau kita memberikan dalam bentuk apresiasi, bentuk simbol dengan tangan, dengan ucapan, itu tidak mempermasalahkan. Demikian Pak Yahya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau menanggapi atau sharing lah di sini. Kita belajar bareng-bareng. Saya kembalikan. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Pak Yahya. Bisa dipahami Pak Yahya? Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang ingin memberikan pendapat atau pernyataan diperbolehkan, monggo. Tentang budaya positif yang telah disampaikan tadi dari narasumber. Oke, kalau tidak ada, kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Sebelum saya akhiri acara pada hari ini, saya selaku sebagai host atau MC pada acara ini, bila ada kesalahan, baik pengucapan, baik yang sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kemudian apa yang telah disampaikan oleh narasumber atau materi pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, marilah kita akhiri acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya akhiri, saya berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kami Irianti, Kepala SD Negeri 2 Banjarnegara, memberikan testimoni bahwasannya kegiatan diseminasi ini sangat bermanfaat bagi guru penggerak utamanya dan semua guru yang belum menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi, untuk sekolah ini lebih maju lagi, menjadi nomor 1 diharapkan. Jadi guru-gurunya mudah-mudahan dari calon guru penggerak ini menginspirasi guru-guru yang lainnya menjadi guru penggerak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.